Kinan melepaskan bola ungu yang dilemparkan oleh seorang tetua karena bola itu mengeluarkan kekuatan yang menyakiti tangannya. Kinan menyadari kalau bola itu sudah dibungkus menggunakan keterampilan Monarch Art. Jika saja dia tidak ceroboh, maka dia tidak akan menyentuh bola itu. Tetua itu pun tersenyum senang. Kau gagal di percobaan pertama. Aku tidak yakin kau akan berhasil. Apakah kau ingin mencoba lagi? Kinan pun menyuruh tetua itu untuk melemparkan bola itu kembali karena dia tidak ingin menyerah. Melihat semangat Kinan, tetua itu pun kembali melemparkan ketiga bola yang dimilikinya. Bagus anak muda, semangatmu tidak diragukan. Kinan yang melihat bola-bola itu menuju ke arahnya menyadari kalau bola-bola itu meluncur lebih cepat dari percobaan yang pertama. Bahkan bola-bola itu saling berputar menarik satu sama lain sehingga kecepatannya sampai tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kinan pun langsung menyatukan telapak tangannya dan mengeluarkan keterampilan 86 Monarch Art yang telah dipelajarinya, yang membuat Kinan dikelilingi sebuah kekuatan yang bersinar. Kinan pun langsung melepaskan sebuah kekuatan untuk menangkap bola-bola yang berterbangan. Terlihat bola-bola itu langsung berhenti bergerak. Kinan pun berteriak, "Turun, sekarang kau sudah berada dalam kendaliku." Melihat Kinan bisa menghentikan bola-bola miliknya, tetua itu langsung terkejut. Orang berambut hijau pun baru percaya kalau Kinan tidak bohong dan telah menguasai 86 Monarch Art. Kinan pun tersenyum. Tak sampai di situ, Kinan bisa mengendalikan dan menggunakan bola-bola itu. Bagaimana? Aku sudah membuktikannya kan? Namun dengan tiba-tiba, kodok yang berkacamata pun langsung membuka mulutnya dan langsung mengeluarkan lidah panjangnya. Lidah panjang kodok itu langsung mengambil bola-bola yang ditangkap oleh Kinan dan membuat Kinan langsung terkejut. Ternyata bola-bola itu langsung dimakan oleh kodok berkacamata. Kinan sangat kebingungan kenapa kodok itu tiba-tiba mengambil bola itu. Tetua itu pun tersenyum. Sepertinya kau telah gagal. Apakah kau ingin mencoba lagi? Kinan yang kesal pun langsung mengatai kalau tetua itu curang. Jika bukan karena katak itu yang mengambil bola itu, maka dia sudah bisa menangkap bola itu. Tetua itu pun menjelaskan kalau katak itu memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Saat dia melihat benda itu, sepertinya dia pasti salah mengira itu sebagai makanannya. Jadi jangan menganggapku telah berbuat curang. Namun tetua itu juga senang kalau ternyata Kinan tidak berbohong dan sudah menguasai 86 Monarch Art dari puncak manusia. Karena hal itu, dia tidak akan mempersulit Kinan lagi. Di saat berjalan pergi, tetua itu masih saja menganggap kalau Kinan yang kalah dan dialah yang menjadi pemenangnya, sehingga orang berambut hijau menjadi kebingungan. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke aula kultivasi dan mengambil sebuah botol. Ternyata Kinan ingin mengkonsumsi darah primal dari suku diabolik Kilin untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Kinan pun meminum cairan dari botol itu. Ternyata Kinan di sini juga ingin menembus kultivasi martir progenitor. Namun dia tidak ingin menjadi martir progenitor yang biasa-biasa saja. Setelah mengkonsumsi darah itu, Kinan pun langsung merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya yang membuatnya tersentak kaget. Tak berselang lama, muncullah satu helai kekuatan dewa petarung suci yang berubah menjadi benih martial Dao. Kinan pun memandangi benih itu. Dia berpikir jika dia bisa mendapatkan semua aliran kekuatan dewa petarung suci, maka dia akan bisa membuat lebih banyak martial tree daripada kultivator biasa. Namun Kinan berpikiran kalau dia harus menerobos ke ranah martial progenitor dulu, dan tempat yang pas untuk melakukan itu, Kinan harus pergi ke Dao Origin Chamber. Cerita berpindah di Dao Origin Chamber. Terlihat sudah banyak orang berada di tempat itu. Sepertinya orang-orang itu juga akan masuk ke Dao Origin Chamber. Kinan yang melihat itu pun menyadari kalau ternyata mereka yang ada di sini juga ingin menerobos ke ranah martial progenitor, dan tempat ini terbagi menjadi 3 peringkat tempat kultivasi. Saat Kinan melangkah maju, ternyata dia bertemu dengan Xuan Yue yang membuat mereka terkejut karena bertemu lagi. Xuan Yue yang melihat Kinan pun sangat keheranan. Dia tidak mengira kalau Kinan sepertinya akan menerobos ke ranah martial progenitor secepat ini. Namun Xuan Yue pun langsung memalingkan wajahnya karena dia tidak ingin Kinan melihatnya karena dia sedang memperhatikan Kinan. Tak berselang lama, muncullah seseorang yang menyuruh semua murid untuk berkumpul jika ingin memasuki Dao Origin Chamber.
Orang itu juga menjelaskan kalau dia akan memulai tes untuk tempat tingkat atas. Di sini Kinan berpikir dia harus mendapatkan tempat tingkat atas itu. Singkat cerita, Kinan dan para peserta pun diarahkan untuk memasuki The Origin Chamber untuk uji coba mendapatkan tempat kultivasi. Terlihat di dalam ruangan sudah ada seseorang dan di belakang orang itu ada sebuah portal untuk para murid masuk ke ruang kultivasi. Ternyata orang itu bernama Tetua Hua. Kinan pun menyadari kalau Tetua Hua ini sepertinya berasal dari suku yang sama dengan Hua Jian dan Hua Dichen. Tetua itu menjelaskan kalau dia tahu para murid di sini pasti ingin mendapatkan tempat tingkat atas, namun tempat itu hanya ada 2 ruangan saja. Karena itu, Tetua itu mengeluarkan 2 benda dan menyuruh semua murid untuk memperebutkannya. Tetua itu akan memberikan waktu 1 batang lupa. Singkat cerita, Kinan pun berhasil mendapatkan benda itu dan dia diberikan token oleh Tetua agar bisa memasuki tempat tingkat atas. Namun ternyata Tetua itu baru ingat kalau Kinan ini hanya memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 1. Karena hal itu Kinan ditahan oleh Tetua itu. Kinan pun langsung menyuruh Tetua itu untuk berterus terang kenapa Tetua itu sepertinya sedang menghalanginya. Tetua Hua pun menjelaskan kalau tingkatan jiwa bela diri Kinan sangat rendah. Jadi meskipun Kinan memasuki tempat tingkat atas di tempat ini, Kinan tidak akan bisa menerobos kerana Martial Progenitor. Jadi sebaiknya kau serahkan rencana itu ke orang lain saja. Kinan pun langsung memasang ekspresi wajah yang serius. Tetua, sebaiknya kau tidak usah melewati batas. Bukankah aku sudah mendapatkan rencana ini? Dengan wajah mengejaknya, Tetua Hua menjelaskan kalau dia sedang bersikap netral. Jika kau tidak bersedia, maka kau bisa pergi. Mendengar itu, Kinan pun terpaksa akan menyerahkan token itu dan meminta Tetua Hua untuk memberikan tempat tingkat menengah padanya. Namun Tetua itu menolaknya. Menurut dia, Kinan ini hanya pantas mendapatkan tempat tingkat bawah. Kinan pun sangat kesal saat mendengar itu. Namun dia juga tidak bisa berbuat onar di tempat ini karena bisa memancing keributan. Untuk sekarang dia akan mematuhi Tetua itu. Melihat Kinan yang hanya diam, Tetua itu pun mulai melangkah pergi dan menyuruh Kinan menjauh dari tempat ini jika tidak mau memasuki tempat tingkat bawah. Xuan Yue dan Putri Mumu pun langsung protes. Menurut mereka, hal itu sangat tidak adil. Padahal Kinan sudah mendapatkan token itu. Kinan pun mengatakan kalau hal itu tidak apa-apa. Sekarang dia juga sudah di sini dan dia tidak akan mundur meskipun hanya mendapatkan tempat tingkat rendah. Dikarenakan Kinan tidak bisa masuk ke tempat tingkat atas, maka Kinan memberikan rencana tempat tingkat atas kepada Putri Mumu. Tetua itu pun memperingati Kinan agar tidak seenaknya di tempat ini. Meskipun begitu, keputusan Kinan ini dia tidak akan menentangnya. Melihat Tetua itu yang selalu mengganggu Kinan, Xuan Yue pun menyarankan agar Tetua itu tidak bertindak sembarangan agar tidak memancing keributan. Dikarenakan Xuan Yue adalah tuan muda dari klan Serigala, maka Tetua itu langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Xuan Yue. Namun setelah Kinan keluar dari tempat ini, dia akan memberi pelajaran kepada Kinan. Singkat cerita, Tetua itu membuka Origin Chamber. Tetua itu menyuruh semua murid untuk berbaris, mulai dari tingkat atas, tingkat menangan, dan tingkat bawah. Singkat cerita, Kinan pun sudah memasuki The Origin Chamber tingkat bawah yang berada di gua bawah tanah. Kinan pun langsung menggunakan mata dewanya untuk mengamati dari mana datangnya sumber energi di tempat ini sebenarnya. Ternyata sumber kekuatan itu berasal dari sebuah kristal yang berada di atas sebuah pohon sebagai penyangga kristal itu. Kinan pun menyadari kalau The Origin ini memiliki harta yang mengeluarkan ki yang sebanding dengan martial benar. Tiba-tiba muncullah segel emas yang diberikan Patriark Klanmu kepada Kinan tepat di atas Kinan. Ternyata segel emas itu beresonansi dengan batu kristal yang ada di atas pohon. Bahkan segel itu dapat mengendalikan harta yang ada di dalam The Origin Chamber. Karena hal itu, Kinan pun langsung menggunakan segel emas untuk menyerap energi dari batu kristal itu agar disalurkan ke tubuhnya. Dengan segel emas ini, Kinan bisa mengatur siapa saja yang bisa mendapatkan energi dari batu itu. Bahkan jika dia ingin, dia bisa menggunakan energi itu sendirian meskipun dia berada di tempat tingkat terendah. Namun jika Kinan menggunakan energi itu sendirian, maka hanya dia yang akan bisa menerobos Martial Progenitor. Maka hal itu akan membuat kegaduhan. Oleh sebab itu, Kinan akan membuat rencana. Namun sebelum dia melakukan rencananya, Kinan berpikir akan menggunakan energi ini untuk melakukan sesuatu agar rencananya bisa berjalan lancar. Kinan pun mulai mengamati tempat The Origin Chamber menggunakan mata dewanya.
Terlihat yang paling mendekati pohon adalah tempat tingkat atas. Cerita berpindah di tempat Xuan Yue dalam ruangan tingkat atas. Tiba-tiba dia merasakan kalau energi yang dia dapat menjadi lebih banyak dan dia menjadi sangat kebingungan. Singkat cerita, para tetua pun sangat kebingungan kenapa dalam waktu setengah bulan 20 murid telah menerobos ke ranah martial progenitor. Terlihat tetua Hua menjawab kalau dia juga tidak mengetahui hal itu. Namun tetua Hua menjelaskan kalau bukankah hal itu membuktikan kalau para murid sangat berbakat. Namun orang berambut hitam itu langsung memasang ekspresi wajah yang serius. 8 murid dari tempat tingkat bawah telah menerobos ke martial progenitor. Kau bilang berbakat, sungguh omong kosong. Bukankah itu sangat aneh? Orang berambut hitam itu pun langsung menyuruh tetua Hua untuk membuka Dao Origin Chamber karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Di sini, Kinan pun langsung mengeluarkan jiwa bela dirinya dan menyuruh agar jiwa bela dirinya untuk membantunya. Di sini Kinan mulai mengumpulkan aliran ki dewa petarung suci untuk membentuk benih martial Daud atau martial set. Setelah terbentuk, Kinan pun sangat senang karena martial set yang kedua miliknya telah terbentuk dengan sempurna. Kinan pun akan melakukan proses yang sama untuk menghasilkan lebih banyak martial set. Singkat cerita, Kinan pun telah membuat 6 martial set dengan bentuk sempurna yang membuatnya semakin bersemangat. Tiba-tiba Kinan merasakan sesuatu dan langsung menggunakan mata dewanya untuk melihat di sekeliling tempat itu. Ternyata tetua Hua dan orang berambut hitam memasuki Dao Origin Chamber dan mulai menelusuri semua ruangan di tempat itu. Dikarenakan hal itu, Kinan pun paham sepertinya para tetua itu sudah menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini karena ulah dari Kinan. Oleh sebab itu, Kinan akan menunda dulu mengubah martial set menjadi martial tree di lain waktu. Kedua tetua itu pun langsung menyuruh semua murid yang berkultivasi untuk berkumpul dan berbaris di hadapannya. Salah satu tetua pun menanyakan kepada semua murid siapa yang telah merusak Dao Origin Kristal. Ini baru setengah bulan, namun energi kristal itu sudah menyusut sangat cepat. Tetua Hua pun langsung menunjuk Xuan Yue. Apakah kau Xuan Yue yang merusak kristal itu? Hanya kau yang terkuat di tempat ini, bahkan kau lebih kuat darimu. Mendengar itu, Xuan Yue langsung besar. Dia kebingungan kenapa dia yang dituduh merusak kristal padahal dia tidak melakukannya. Tetua Hua pun langsung memasang wajah yang mengejek. Meskipun kau adalah tuan muda dari sekte serigala, tapi aku tidak akan berbelas kasihan jika kau benar merusak kristal itu. Kinan pun langsung maju dan mengakui kalau dialah yang merusak kristal itu. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Xuan Yue dan dia akan bertanggung jawab. Namun para tetua tidak percaya. Bagaimana mungkin Kinan yang melakukan ini? Bahkan jiwa bela diri Kinan hanya berada di peringkat yang tingkat 1. Hal itu sungguh tidak masuk akal. Tapi Kinan bersikeras kalau dialah yang merusak kristal itu dan Xuan Yue tidak ada hubungannya dengan hal ini. Melihat ekspresi Kinan, Xuan Yue pun menyadari kalau Kinan ini sepertinya tidak berbohong. Dia tidak menyangka Kinan bisa mengendalikan origin kristal di tempat ini. Setelah dipikir-pikir, tetua Hua pun akan menggunakan kesempatan ini agar bisa menghajar Kinan, karena sebelumnya Kinan juga telah membuatnya kesal. Kinan pun menjelaskan kalau dia adalah murid dalam sekte Dragon Emperor. Dia kesini juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperoleh Ki Origin Kristal. Apakah tetua Hua akan melanggar aturan karena ingin menghajarnya? Dikarenakan Kinan selalu membantahnya, tetua Hua pun langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Kinan. Namun pada saat serangan itu akan mengenai tubuh Kinan, tiba-tiba ada kekuatan yang menghalangi serangan tetua Hua. Ternyata yang menolong Kinan adalah seorang wanita. Dia adalah Nine Tailed Monarch Beast. Wanita itu salah satu dari 3 kultivator monark di sekte Dragon Emperor. Semua orang pun langsung memberi hormat kepada wanita itu. Salam tetua agung. Kinan baru menyadari kalau wanita itu adalah Nine Tailed Monarch Beast yang legendaris. Wanita itu pun dengan tersenyum mengatakan, tetua Hua, Kinan tidak bersalah. Yang dikatakan Kinan juga benar. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Kinan hari ini. Tetua Hua pun langsung menunduk dan berkeringat dingin. Maafkan aku tetua agung, aku bersalah karena telah bertindak sembarangan. Tetua agung itu pun langsung berlalu pergi mendekati Kinan. Namun dia akan mengurus tetua Hua nanti setelah urusannya selesai. Tetua agung pun langsung menanyakan kepada Kinan, nah, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa berkomunikasi dengan Dao Origin Kristal. Namun Kinan dengan santai menjawab kalau dia tidak bisa memberitahu senior tetua agung. Kinan memohon maaf jika dia telah berbuat lancang.
Namun Kinan pun langsung memberi hormat dan ingin menanyakan sesuatu hal yang penting. Tapi Tetua Agung itu malah menggoda Kinan. Jika Kinan mau memanggilnya kakak, maka dia akan menjawab pertanyaan dari Kinan itu. Dengan terpaksa dan dengan wajah yang tertekan, Kinan pun memanggil Tetua Agung dengan sebutan kakak Nine Tailor. Mendengar itu, Tetua Agung pun langsung tertawa. Ternyata Kinan ini sangat patuh dan dia sangat menyukai kepatuhan dari Kinan ini. Kinan pun menanyakan apakah jika dia menyerap sebanyak apapun energi dari Origin Kristal, apakah itu tidak masalah. Tetua Agung itu pun menjawab kalau hal itu tidak masalah. Namun Tetua Hua tiba-tiba langsung terkejut saat Kinan mengatakan kalau begitu Tetua Hua harus memberikan kompensasi kepadanya karena telah mengganggu kultivasinya. Oleh karena itu aku meminta kepada senior agar memindahkan Origin Kristal ke puncak manusia agar aku bisa berkultivasi. Mendengar itu, Tetua Agung pun tidak habis pikir kenapa Kinan malah meminta sesuatu yang aneh seperti itu kepadanya. Tetua Hua pun langsung kesal dan memarahi Kinan. Kinan, kau sungguh konyol. Kau kira batu kristal ini milik kakekmu yang bisa seenaknya dibawa pergi olehmu. Namun Tetua Agung langsung menyerang Tetua Hua. Tetua Agung sangat kesal karena Tetua Hua berbicara tanpa seizinnya. Terlihat Tetua Hua langsung terhempas menabrak tembok dan langsung terduduk lemas. Tetua Hua pun langsung meminta maaf kepada Tetua Agung. Tetua Agung pun langsung memberikan tantangan kepada Kinan. Jika Kinan bisa memindahkan Origin Kristal ke puncak manusia dalam waktu setengah rupa, maka The Origin Kristal akan menjadi milik Kinan. Namun kalau kau tidak bisa memindahkan Origin Kristal itu, maka aku akan menjadikanmu pelayan dan jika aku lapar, aku akan makan tubuhmu. Mendengar itu, Kinan pun langsung keringat dingin. Dia memahami meskipun manusia binatang ini baik, tapi tetap saja kalau mereka ini adalah dari golongan beast yang bisa memangsa siapapun. Namun Kinan tidak gentar dan dia tetap akan mencoba menerima tantangan dari Tetua Agung. Kinan berjanji tidak akan ingkar janji dan dia pun berlalu pergi. Kinan pun langsung memindahkan Origin Kristal ke puncak manusia menggunakan kekuatannya. Bahkan itu hanya memerlukan waktu yang tidak lama. Melihat itu, Xuan Yue pun langsung terkejut. Dia menyadari kalau kekuatan Kinan ini pasti sudah jauh melampaui kekuatannya. Menurutnya, kekuatan Kinan ini di luar batas normal dari tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Kinan. Tetua Agung juga tidak menyangka kalau Kinan bisa memindahkan batu sebesar itu dengan sangat mudah. Sepertinya dia tidak boleh meremehkan Kinan. Dengan santainya, Kinan pun langsung mengayunkan tangannya ke bawah dan menggerakkan jari telunjuknya. Terlihat batu Origin Kristal langsung mendarat di puncak manusia yang membuat semua orang menjadi terkejut karena ternyata kekuatan manusia sangat menakutkan. Kinan pun langsung mengumumkan kepada semua orang kalau mulai dari sekarang batu Origin Kristal akan menjadi milik puncak manusia. Dikarenakan ulah Kinan itu, maka puncak manusia akan menjadi tempat kultivasi suci di dalam sekte Dragon Emperor. Salah satu ketua pun sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan Kinan ini. Dia pun meminta izin kepada Tetua Agung Monarch Beast untuk mengembalikan batu kristal itu ke tempat asalnya. Tetua Hua yang sudah babak belur juga mendukung tetua itu. Menurutnya, sejak lama batu kristal itu sudah menjadi dasar dari The Origin Chamber Monarch Beast. Tapi kenapa sekarang malah dipindah ke puncak manusia? Namun kedua tetua itu langsung terdiam ketakutan saat Tetua Agung mengatakan kalau kedua tetua itu berisik dan jika masih berbicara sembarangan maka dia akan menghancurkan mereka berdua menjadi debu. Kinan pun menanyakan apakah kakak Monarch Beast ini akan menepati janjinya seperti yang dikatakannya sebelumnya. Tetua Agung pun langsung mendekati Kinan. Aku adalah wanita yang menepati janji. Aku tidak menyangka kalau kekuatanmu dapat memindahkan kristal itu dengan sangat mudah. Tapi sepertinya kau sedang melaluiku kan? Kinan pun meminta penjelasan kepada wanita itu. Apa maksud dari dia yang melalui? Bukankah sudah jelas kalau dia telah memindahkan kristal itu? Tetua Agung pun menjelaskan kalau meskipun dia sudah berjanji, tapi The Origin Kristal adalah harta berharga sekte. Jika kau menyimpannya untuk dirimu sendiri, maka perkembangan sekte akan terhambat. Tetua Agung pun memberikan saran, bagaimana kalau begini saja, kau akan menyimpannya selama beberapa bulan dan setelah itu, kau harus mengembalikannya ke puncak kultivasi. Kinan menjawab kalau dia bisa saja mengembalikan The Origin Kristal ini, tapi Tetua Agung harus mencari keadilan untukku. Tetua Agung pun menyetujuinya.
Kinan pun langsung menatap tetua Hua. Saat aku memasuki The Origin Chamber, aku jelas memenangkan rencana untuk masuk ke tempat tingkat atas. Namun tetua Hua malah melarangku untuk memasuki tempat tingkat atas itu, dan bahkan dia hanya menyuruhku masuk ke tempat tingkat bawah. Hal itu sungguh sangat mengecewakan bagiku. Tapi tetua Hua di sini membela diri. Dia menuduh Kinan sedang berbohong karena dia tidak akan mungkin berani melakukan hal itu. Namun Xuan Yue langsung menjelaskan kalau tetua Hua lah yang berbohong. Xuan Yue akan menjadi saksi bahwa kata-kata Kinan itu benar. Putri Momo juga tidak mau kalah dan dia mendekati tetua agung. Dia menjelaskan kalau tetua Hua itu memang sengaja mempersulit Kinan. Kinan yang melihat Putri Momo mendekati tetua agung menyadari sepertinya Putri Momo ini sudah diangkat menjadi murid oleh tetua agung. Dikarenakan sudah banyak saksi, maka tetua Hua pun hanya bisa terdiam. Dia pasrah karena sudah tidak bisa berbohong lagi. Tetua agung pun menyuruh membawa Hua Jian ke sini karena Kinan menjelaskan kalau Hua Jian bersekongkol dengan tetua Hua untuk mempersulit Kinan. Singkat cerita, Hua Jian pun dibawa dengan paksa oleh para penjaga yang membuatnya meminta ampun. Setelah sampai, Hua Jian dilempar ke tengah kerumunan oleh para penjaga. Hua Jian juga membela diri kalau dia tidak ada hubungannya dengan masalah Kinan. Tetua Hua pun menyangkal hal itu. Dia tidak terima kalau harus dihukum sendirian karena sebenarnya dia dan Hua Jian sudah bekerja sama untuk mempersulit Kinan di sekte ini. Di sini tetua yang memiliki 3 bola ungu sebelumnya juga kesal karena dia ternyata menyadari kalau Hua Jian hanya menggunakan dia untuk menghukum Kinan pada waktu yang lalu. Namun tiba-tiba naga utusan tetua sekte datang. Tetua agung pun berpikiran akan meminta saran kepada naga utusan itu. Singkat cerita, tetua Lin pun mau mengumumkan kalau tetua Hua dan Hua Jian bersalah karena telah melanggar aturan dan mereka berdua akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di sekte Dragon Emperor. Tetua Lin juga memperbolehkan Kinan untuk meletakkan origin kristal di puncak manusia. Namun setelah 1 tahun, Kinan harus mengembalikan kristal itu. Kinan pun paham dan akan menerima perintah dari Tetua Lin. Tetua Lin ternyata juga mengangkat Kinan menjadi tetua di puncak manusia. Kinan pun memberi hormat dan berterima kasih. Tetua Lin menjelaskan kalau posisi Kinan setara dengan tetua yang lainnya. Kinan diizinkan untuk merekrut masing-masing 50 murid tiap tahun. Terlihat ada seseorang yang memakai penutup kepala. Ternyata dia adalah Hua Nichen. Dia berpikir jika dia memiliki kesempatan, maka dia tidak akan memberi Kinan ampunan. Cerita berpindah di puncak manusia. Terlihat senior sangat memuji Kinan. Dia tidak menyangka kalau puncak manusia akan memulihkan kejayaannya lagi. Kinan menjawab kalau hal ini hanya kebetulan, namun dia akan membuat puncak manusia menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Di sini Kinan meminta bantuan senior itu untuk membuat aula kultivasi yang baru. Aula kultivasi akan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Masing-masing ruangan harus ada formasi untuk mengontrol banyaknya ki origin kristal yang masuk. Tak berselang lama, tibalah Xuan Yue. Di sini Kinan mengatakan kalau dia sudah berbicara kepada tetua kalau Xuan Yue sudah tidak perlu lagi menjadi pelayannya. Namun Xuan Yue tidak menghiraukan kata-kata dari Kinan itu. Dia malah mengajukan diri agar bisa membantu Kinan karena di puncak manusia pasti kekurangan orang. Namun Kinan mengetahui niat asli dari Xuan Yue yang hanya ingin menggunakan origin kristal untuk berkultivasi. Karena niat aslinya ketahuan, Xuan Yue pun kesal dan menyuruh Kinan membiarkan dia bisa berkultivasi di tempat ini. Kinan pun menyetujui hal itu, namun Kinan memiliki syarat kalau Xuan Yue harus menjadi tunggangannya selama 2 tahun. Kata-kata itu seperti menusuk jantung Xuan Yue. Apa kau bilang? Harus menjadi tungganganmu selama 2 tahun ya? Apa kau sudah gila? Kinan pun berjanji jika Xuan Yue mau maka dia akan memberikan 20 aliran vital ki selama 2 tahun ke depan. Karena tawaran Kinan sangat bermanfaat baginya, maka Xuan Yue langsung menyetujui hal itu tanpa ada syarat apapun. Xuan Yue pun langsung berubah menjadi sosok serigala yang sangat besar. Karena dia sudah berjanji, maka dia akan menepati dan akan menjadi tunggangan Kinan selama 2 tahun. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, terlihat senior memberitahu Kinan bahwa tempat kultivasi yang diminta Kinan telah selesai. Senior itu menjelaskan kalau tempat kultivasi tingkat atas berharga 500 batu monar, tingkat menengah berharga 300 monar, dan tingkat bawah seharga 100 monar. Kinan pun menyanyung senior itu yang minta mengatur agar Kinan bisa mendapatkan banyak kristal monar.
Karena aula kultivasi yang baru sudah jadi, Kinan dengan senang pun akan mengumumkan tempat kultivasi itu agar dia bisa mendapatkan batu berharap dengan cepat. Setelah urusan Kinan selesai, dia pun masuk ke sebuah ruangan. Dia berpikir kalau sekarang 6 martir setnya hampir siap, dan hari ini dia akan menggunakan Origin Key untuk menumbuhkannya. Singkat cerita, Kinan pun berhasil menumbuhkan benih-benih itu menjadi sebuah pohon. Dengan ini, maka tujuannya sudah tercapai. Kinan pun sangat lega, akhirnya dia bisa melakukan ini juga. Namun sepertinya tribulasi surgawi hanya akan terjadi jika Kinan mencapai lapisan pertama Martial Proge itu. Tiba-tiba Kinan mendengar seseorang berbicara di lautan kesadarannya. Orang itu mengatakan, "Kinan, kau sudah melampaui aturan kultivasi. Hal itu sangat normal, tidak memicu tribulasi. Kalau kau melihat seluruh benua Janglang, hanya ada satu orang sepertimu yang telah melampaui aturan kultivasi." Kinan pun menanyakan sebenarnya siapa yang sedang berbicara kepadanya itu dan apa maksud dari kata-kata orang itu tadi. Suara itu menjelaskan kalau seorang wanita yang ada di dalam cermin tembaga, dulu dia telah mengambil jalan yang berbeda. Dia memilih membuang jiwa bela dirinya dan menciptakan martir untuk menyerap ki langit dan bumi. Saat senior wanita di dalam cermin melampaui aturan kultivasi, dia juga ditolak oleh langit dan bumi. Kinan pun menanyakan lalu bagaimana senior itu memecahkan masalah itu dan menjadi lebih kuat. Ternyata yang menjelaskan hal itu adalah seorang pria yang berada di lautan kesadaran Kinan. Dia menjelaskan kalau senior wanita yang ada di dalam cermin harus mencuri kekuatan langit dan bumi dari kesengsaraan kultivator lain untuk menghasilkan kesengsaraan sendiri. Namun pria itu tidak ingin memberitahu lebih jauh tentang senior wanita di dalam cermin tembaga karena dia bisa diajar oleh senior wanita itu. Kinan pun berterima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh senior laki-laki itu, dan sekarang Kinan paham apa yang harus dia lakukan. Kinan pun berniat akan pergi ke Godly Dragon Space untuk melihat apa ada kultivator yang akan menerobos. Namun setelah Kinan keluar dari tempatnya, dia melihat seorang pria dengan aura yang sangat menakutkan berdiri di hadapan Kinan. Kinan pun bertanya-tanya sebenarnya siapa orang di hadapannya ini. Setidaknya orang ini 10 kali lebih kuat dari para tetua. Kinan pun langsung menggunakan mata dewanya untuk mengamati kekuatan pria di hadapannya ini agar dia tahu sebenarnya sekuat apa orang di hadapannya itu. Namun orang itu menyadari kalau Kinan sedang menggunakan teknik mata dewa, sehingga pria itu sangat terkesan dengan Kinan. Pria itu pun menggunakan kekuatannya untuk menutup dan menghalangi teknik mata dewa dari Kinan agar tidak bisa melihat lebih jauh ke dalam dirinya. Karena hal itu, Kinan pun sangat terkejut. Dia tidak bisa lagi melihat lebih jauh kekuatan dari orang di hadapannya ini. Karena hal itu, Kinan pun sangat terkejut. Dia tidak bisa lagi melihat lebih jauh kekuatan dari orang di hadapannya. Pria itu pun mengatakan, "Aku sudah lama menunggu untuk bertemu denganmu, Kinan. Saudara ketujuh sudah memberimu sisik dan mengikat darah naga untuk membersihkan dagingmu jadi kau bisa datang ke sekte Dragon Emperor." Ternyata Kinan ini adalah orang yang terpilih dan bisa membantu Rasmis. Orang itu tidak menyangka kalau orang yang memiliki kemampuan dan orang yang dianggap penting bagi Rasmis adalah Kinan. Pria itu pun memberitahu sesuatu kepada Kinan. Dia menjelaskan kalau dia telah mengamati Kinan selama beberapa waktu dan kata-kata dari klan Heaven Fortune ternyata benar. Mulai sekarang, jika kau membutuhkan sesuatu, maka kau bisa menghubungiku lewat benda ini. Sekte Dragon Emperor pasti akan melindungimu. Namun Kinan menyadari kalau orang di hadapannya ini pasti juga menginginkan sesuatu darinya. Jadi Kinan menanyakan apakah senior itu membutuhkan dia. Senior itu membenarkan kata-kata Kinan, namun ini belum saatnya untuk Kinan mengetahuinya. Jika Kinan sudah mencapai martir menarik, maka dia akan memberitahu Kinan segalanya tentang Rasmis. Kinan pun menduga kalau senior di hadapannya ini sepertinya sudah mencapai martir menarik yang membuat kekuatan senior itu terlihat menakutkan. Kinan pun bertekad akan menjadi lebih kuat dengan cepat agar semua kebenaran di dunia ini dia dapat mengetahui semuanya. Singkat cerita, Kinan pun sampai di Godly Dragon Space. Terlihat ada binatang bis yang sedang memicu petir tribulasi. Kinan pun mulai mengamati tempat ini dan sepertinya keberuntungannya tidak terlalu bagus karena hanya ada 2 monster bis yang mencoba menarik petir tribulasi. Namun itu tidak masalah daripada tidak ada. Kinan pun berniat mengaktifkan segel emas untuk menyerap kekuatan langit dan bumi yang dihasilkan dari tribulasi itu. Tak berselang lama, Kinan pun menggunakan segel emas itu untuk menyerap kekuatan langit dan bumi dan menyimpan kekuatan itu pada segel emas.
Kedua binatang bis pun sangat keheranan kenapa bisa kekuatan langit dan bumi pada tribulasinya perlahan mulai berkurang. Tapi karena hal itu, mereka juga senang karena seharusnya tribulasi ini akan lebih mudah dihadapi. Setelah beberapa saat, Kinan pun merasa sudah cukup mengumpulkan energi langit dan bumi. Jika Kinan mengambil terlalu banyak energi itu, maka kedua binatang itu tidak akan menembus martial Progenitor. Kinan pun mulai melihat dan mengamati segel emas. Kinan menyadari kalau segel emas ini sangat kuat karena bisa menampung energi langit dan bumi yang sangat kuat. Menurut Kinan, kalau segel emas ini digunakan pada saat kritis, ketika mencoba menerobos tribulasi, energi ini bisa saja melumpuhkan seorang kultivator yang kuat. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke sekte Dragon Emperor, namun tokennya berbunyi, sepertinya yang menghubunginya adalah pemimpin kerajaan Achin Kingdom. Namun ternyata itu adalah pangeran ketiga yang menghubungi Kinan. Pangeran ketiga itu ternyata sudah kembali dari pengasihnya. Kinan pun sangat sedih pada saat mendengar suara pangeran ketiga. Pangeran ketiga itu pun menyuruh Kinan datang ke tempatnya untuk melakukan sesuatu hal yang sangat penting. Ternyata sekarang pangeran ketiga tinggal di sekte William Mountain dan ada beberapa hal yang membuat sekte Heaven Seven datang ke William Mountain. Dikarenakan pangeran ketiga yang meminta, maka Kinan dengan senang hati akan pergi ke William Mountain sekarang juga untuk membantu pangeran ketiga. Kinan pun memanggil Swan Wei untuk mengantarkannya pergi menuju William Mountain hari ini juga. Kinan pun dengan cepat langsung melesat pergi menaiki Swan Wei menuju William Mountain. Di sini dia juga akan pergi langsung ke kota sektor tengah. Cerita berpindah di William Mountain. Di sini ada seseorang yang mengatakan, "5 ini sudah 5 batang lubang. Kenapa orang yang kau undang belum juga datang ke sini?" Terlihat ada 2 orang pria yang berdiri. Salah satu pria mulai meremehkan. Sepertinya orang yang diundang oleh pemimpin William terlalu takut sehingga dia tidak datang. Mereka berdua adalah murid dalam dari sekte Heaven Seven. Pangeran ketiga pun menenangkan pemimpin sekte William Mountain. Menurutnya, Kinan pasti akan datang dan pemimpin sekte harus percaya padanya. Ada juga pemimpin sekte Demonic Flame. Dia juga menanyakan mana orang yang diundang pemimpin William. Dia akan menunggu satu rupa lagi. Jika orang yang ditunggu itu tidak datang, maka jangan salahkan aku karena merebut peta itu dengan paksa. Pemimpin sekte William Mountain pun sangat kesal. Sialan Pak Tua ini, kenapa dia menjadi tidak sabaran? Ini sungguh keterlaluan. Tiba-tiba, kedua murid dalam dari sekte Heavenly Seven merasakan ada aura binatang bis datang mendekat dan auranya juga sangat kuat. Tak berselang lama, Kinan pun sampai. Terlihat dia menanyakan sebenarnya ada apa di tempat ini, kenapa begitu ramai. Orang-orang di tempat itu pun sangat terbanyak saat melihat Kinan menunggangi serigala yang besar. Mereka tidak menyangka Kinan bisa menunggangi binatang bis yang dikenal sangat membenci manusia. Kinan pun langsung menyapa pangeran ketiga. "Pangeran, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya kalau kau sudah keluar dari pengasingan?" Pangeran itu pun hanya tersenyum. Namun setidaknya mereka sekarang sudah bisa berkumpul dan bertemu lagi di tempat ini. Kinan pun langsung mendatangi pemimpin William Mountain. Dia menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sebelum dia menjelaskan permasalahannya, pemimpin William Mountain memperkenalkan kalau kedua orang di hadapannya ini adalah murid dalam sekte Heavenly Seven yang bernama Yang Xi dan Xiao, dan yang paling belakang adalah pemimpin sekte Demonic Flame yang bernama Ningwu. Kinan pun memperkenalkan diri, namun salah satu murid sekte Heavenly Seven mengenali Kinan. "Kau adalah Kinan yang memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 1 kan? Dengan tingkatan jiwa bela dirimu seperti itu, kekuatanmu sekarang kalau aku tidak salah kira-kira berada di martial progenitor tingkat 1 kan?" Kinan pun tersenyum. Seperti yang diharapkan, murid dari sekte Heavenly Seven memang memiliki mata yang tajam. Orang itu pun mengejek Kinan. Kalau Kinan ikut bersama mereka menuju pegunungan Skiklot, maka Kinan hanya akan menyusahkan saja. Pangeran ketiga pun menjelaskan kalau mereka semua tidak perlu khawatir, karena Kinan datang sini pasti dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Dikarenakan semua orang sudah berkumpul, maka pemimpin sekte Demon Flame menyuruh pemimpin sekte William untuk mempercepat keberangkatan mereka ke pegunungan Skiklot. Pemimpin William dan pemimpin Demon Flame pun langsung mengeluarkan sebuah peta dan peta itu mulai menyatu perlahan. Setelah peta itu menyatu, terlihatlah jalan yang akan mereka tuju menuju pegunungan Skiklot. Karena persiapan sudah selesai, semua orang pun mulai pergi menuju ke pegunungan Skiklot.
Singkat cerita, mereka pun sampai di pegunungan Skiglot. Ternyata di pegunungan ini memiliki kabut yang tebal. Salah satu murid sekte Heaven Saber menyadari kalau pegunungan ini memang persis seperti yang orang gambarkan. Bahkan dengan teknik mataku, pandanganku masih tidak bisa menembus ratusan meter ke depan. Salah satu pria pun langsung melirik Kinan. "Kultivator Kinan, kau adalah murid manusia yang direkrut oleh sekte Dragon Emperor dengan melanggar aturan. Kau seharusnya punya bakat unggul. Kenapa tidak kau saja yang memimpin jalan?" Mendengar itu, Kinan pun langsung maju. "Hah, sepertinya kau tidak memiliki kemampuan ya? Kalau begitu, biarkan aku yang memimpin jalan." Kinan pun langsung menggunakan teknik mata dewanya untuk mengamati jalan yang akan mereka tuju. Kinan juga menyuruh semua orang agar mengikutinya. Namun setelah sekian lama berjalan, Kinan tiba-tiba berhenti yang membuat orang di belakangnya bertanya kenapa Kinan berhenti mendadak. Kinan pun menjelaskan kalau sepertinya ada kultivator yang mendekat. "Aku merasa ada 3 kultivator martial progenitor tingkat 3 sedang menuju ke arah mereka." Dan benar saja, tak berselang lama, ada 3 cahaya yang melintas di atas kelompok Kinan. Namun karena kelompok Kinan menyamarkan aura mereka, maka ketiga kultivator itu tidak mengetahui keberadaan kelompok Kinan. Kinan menyadari kalau ketiga kultivator itu memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 7. Hal itu membuat Kinan sangat terkejut. Pemimpin sekte Muliang pun sangat lega karena mereka tidak ketahuan. Jika tidak, maka mereka akan mendapatkan kesulitan. Salah satu murid sekte Heaven Saber pun menyuruh semua orang agar bergegas pergi ke tujuan yang ada di peta. Jika sampai mereka bertemu ketiga kultivator itu, maka mereka akan dalam masalah besar. Kelompok Kinan pun melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah jalan yang di sekitarnya ada banyak tengkorak berserakan di mana-mana. Kinan pun langsung berhenti. Sepertinya mereka semua telah sampai. Ternyata tempat inilah yang selama ini mereka cari. Salah satu murid sekte Heaven Saber menjelaskan, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, setelah kita menemukan hartanya, kita akan bersaing untuk mendapatkannya. Semua orang pun menyetujui hal itu. Namun tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, yang membuat mereka langsung terkejut. Terlihat batu-batu mulai berjatuhan menuju ke arah Kinan dan kelompoknya, dan membuat mereka menjadi panik. Tak sampai di situ, para tengkorak yang ada di tempat itu mulai bangkit dan menyatu, yang membuat tengkorak itu langsung menuju ke arah kelompok Kinan. Pemimpin sekte Demonic Flame pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Dia menyuruh semua orang untuk menyingkirkan tengkorak itu terlebih dahulu sebelum mereka berpisah mencari harta di tempat ini. Semua orang pun mulai berjuang dan menghabisi satu persatu tengkorak yang mengepung mereka. Bahkan Swan Wei sang serigala juga banyak menghabisi para tengkorak. Namun sepertinya tengkorak di tempat ini terlalu banyak. Karena hal itu, kelompok Kinan pun mulai kewalahan. Meskipun begitu, mereka tetap harus membereskan tengkorak ini dulu baru bisa mencari harta. Tiba-tiba, pemimpin Demonic Flame melihat sesuatu. Lihat itu pintu masuknya. Sekarang ayo kita masuk dan tinggalkan para tengkorak ini. Namun tiba-tiba datanglah sekelompok orang memakai jubah dan memiliki mata bercahaya kemerahan. Orang-orang itu pun tertawa. Ternyata ada 2 pemimpin sekte di tempat ini. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk bertemu. Kinan pun sangat terkejut saat melihat orang-orang berjubah itu. Dia mengingat kalau dia pernah mendengar bahwa grup ini adalah grup yang berspesialis dalam penyerangan, pencurian, dan segala macam kejahatan lainnya. Salah satu murid sekte Heaven Saber pun langsung menyuruh kelompok berjubah itu untuk pergi. Jika mereka berani mengganggunya, maka dia akan melaporkan kepada sekte Heaven Saber karena dia adalah murid dalam dari sekte Heaven Saber. Ternyata kelompok itu dijuluki sebagai Crimson Black Eagle yang kekuatannya tidak boleh dianggap remeh karena mereka sudah terkenal di mana-mana. Orang-orang berjubah itu ternyata tidak peduli. Menurutnya, bahkan jika orang yang dihadapinya ini adalah jenius di God Ranking sekalipun, selama kultivasinya tidak kuat, kami tetap akan menghabisi kalian semua. Orang-orang berjubah itu pun langsung berpencar dan menyerang kelompok Kinan. Mereka ternyata mengetahui kalau kelompok Kinan ini sedang mencari harta karun dan mereka tidak boleh membiarkan kelompok Kinan mendapatkannya. Salah satu murid sekte Heaven Saber pun menyarankan kalau mereka akan membagi beberapa kelompok dan sekarang dia dan teman-temannya akan mencari harta karunnya, sedangkan kelompok pemimpin Uliang menahan kelompok berjubah itu. Kelompok sekte Heaven Saber pun langsung pergi meninggalkan pemimpin Uliang Mountain. Tak lupa juga mereka memberi semangat kepada pemimpin Uliang Mountain itu. Melihat itu, pemimpin Uliang Mountain sangat kesal. Dia sebenarnya juga tidak percaya kalau para murid sekte Heaven Saber setelah mendapatkan harta itu dapat membaginya dengan rata.
Namun Kinan menyarankan kalau pemimpin William percaya kepadanya, maka dia akan menangani kedua murid sekte Heaven Saber itu. Pemimpin William pun mengizinkan Kinan menangani kedua orang dari sekte Heaven Saber. Kinan pun langsung pergi menyusul kedua murid dalam sekte Heaven Saber untuk memberi pelajaran kepada mereka karena hanya memikirkan diri sendiri. Tak lupa juga dia menyuruh Xuan Yue untuk melindungi pangeran ketiga. Xuan Yue dengan cepat langsung mendekati pangeran ketiga untuk melindunginya. Meskipun begitu, sebenarnya dia juga tidak suka karena selalu diperintah oleh Kinan. Saat di perjalanan, salah satu murid sekte Heaven Saber menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata Kinan dengan cepat bisa menyusul kedua murid dari sekte Heaven Saber. Namun mereka akan membiarkan Kinan dulu. Setelah mereka mendapatkan hartanya, maka mereka akan membunuh Kinan. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di suatu tempat, dan di dalam tempat itu ada sebuah kolam yang berwarna merah. Di dalam kolam ada sebuah patung berbentuk kepala naga, dan di mulut patung naga itu ada sebuah bola yang bercahaya. Salah satu murid sekte Heaven Saber menyadari kalau benda itu adalah martial orb. Menurut rumor, benda itu dimurnikan oleh kultivator demonik dengan semua kultivasi dan martial art mereka sebelum kematian menjemput mereka. Dengan benda ini, seseorang bisa mengubah takdir mereka. Orang itu pun langsung menggunakan pedangnya untuk mengecek air di dalam kolam itu. Terlihat pedangnya pun menjadi berasap. Ternyata pedangnya langsung meleleh akibat cairan merah di dalam kolam itu sangat keras. Cairan itu dapat menghancurkan semua logam sekalipun. Tiba-tiba datanglah Kinan. Karena kalian tidak bisa mengambilnya, maka biarlah aku yang akan mengambil itu, dan benda itu akan menjadi milikku. Salah satu murid sekte Heaven Saber pun langsung meremehkan Kinan. Kami saja yang kultivasinya di atasmu saja tidak bisa mengambil benda itu, apalagi dirimu. Namun Kinan tidak memperdulikan ocehan dari kedua orang di belakangnya dan langsung menggunakan tangannya untuk mengambil bola itu. Terlihat Kinan berhasil mengambil bola kecil di dalam mulut patung naga. Namun anehnya, tangan Kinan tidak terluka sama sekali. Kejadian itu membuat kedua orang di belakangnya sangat terkejut. Kenapa bisa kolam darah ini tidak menyakiti Kinan, padahal pedangnya saja hancur saat menyentuh cairan di dalam kolam. Kinan pun mengingat kalau pangeran ketiga pernah mengatakan kalau dia mencari benda yang ditemukannya ini. Untuk saat ini, Kinan akan menyimpannya dulu. Tiba-tiba muncullah sebuah bola kecil berwarna merah dari dalam kolam darah yang membuat kolam itu mulai bergejolak. Ternyata kolam darah itu mulai berubah menjadi manik-manik. Kinan dan kedua orang di tempat itu pun menjadi bingung. Kinan pun mengambil bola merah itu juga. Sepertinya bola merah ini akan berguna baginya nanti. Jika dia tidak membutuhkannya, maka dia bisa menjualnya. Tiba-tiba sebuah pedang terlihat menghalanginya yang membuat Kinan langsung terkejut. Ternyata pedang itu milik dari salah satu murid sekte Heaven Saber. Pria itu langsung menyuruh Kinan untuk menyerahkan semua harta yang didapat Kinan. Jika tidak, maka dia akan membunuh Kinan. Kinan pun tidak mau menyerahkan harta yang telah didapatkan. Jika mereka masih memaksa, maka jangan salahkan dia bertindak kasar. Pria itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Karena Kinan tidak mau menyerahkan harta itu, maka dia terpaksa akan mengambil dengan paksa. Kinan pun juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menahan energi yang dikeluarkan oleh pria itu. Dikarenakan pria itu memaksa Kinan, maka tidak ada pilihan lain. Kinan pun harus memberi pelajaran kepada pria itu. Cerita berpindah di tempat pemimpin Liang Mountain. Ternyata dia sedang memikirkan Kinan. Dia penasaran bagaimana keadaan Kinan sekarang. Singkat cerita, Kinan pun telah kembali menemui kelompok pemimpin Liang Mountain. Terlihat dia membawa kedua murid sekte Heaven Saber yang telah terkapar tak berdaya. Pangeran ketiga pun sangat senang karena Kinan datang dengan selamat. Di sini mereka juga sedang kesulitan menghadapi kelompok berjubah. Kinan pun langsung melepaskan kedua murid sekte Heaven Saber dan langsung memandangi semua kelompok yang berjubah. Kinan memperingati kelompok Crimson Blood Eagle. Jika kelompok itu tidak pergi, maka dia akan menghancurkan kelompok itu. Dikarenakan mereka melihat kedua kultivator martial progenitor dari sekte Heaven Saber telah terkapar dan mencurigai Kinan yang membunuhnya, maka mereka memutuskan untuk mundur saja. Dikarenakan situasinya sudah tidak terkendali, pemimpin Demonic Flame pun berpikiran jika terjadi sesuatu dia sebaiknya juga lebih baik melarikan diri agar bisa selamat. Setelah kelompok berjubah pergi, pemimpin William pun langsung menanyakan apakah Kinan benar-benar membunuh kedua murid sekte Heaven Saber.
Kinan pun menjelaskan kalau dia tidak membunuh kedua murid sekte Heaven Saber. Namun karena kedua murid itu tidak mendengarkanku, maka mereka berdua memicu jebakan yang membuatnya mati karena jebakan itu. Kinan pun memberikan Martial Orb kepada pangeran ketiga. Namun Kinan menjelaskan kalau ini adalah Martial Orb dari demonik, jadi bisa saja pangeran itu akan terpengaruh, dan sekarang hanya pangeranlah yang bisa memutuskannya. Pemimpin Wuliang pun memperingati pangeran ketiga agar tidak sembrono. Meskipun dengan Martial Orb itu bisa mengubah takdir, tapi itu tidak sepadan kalau pangeran itu sampai terpengaruh dengan orb itu. Namun pangeran sudah memutuskan akan menggunakan orb ini. Dia berpikir jika dia tidak mengambil resiko, maka dia akan tetap menjadi orang lemah. Pangeran ketiga pun memandang Kinan, kalau hari ini aku berutang padamu Kinan, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Dikarenakan harta yang mereka cari sudah ditemukan, maka pemimpin Wuliang akan kembali ke sekte. Namun dia menanyakan apakah Kinan akan ikut bersamanya. Kinan pun menjawab kalau dia akan tinggal di tempat ini untuk beberapa waktu karena dia masih memiliki urusan di tempat ini. Di sini Kinan ternyata juga menyuruh Xuan Yue untuk mengikuti pemimpin Wuliang kembali ke sekte Wuliang Mountain. Mendengar itu, Xuan Yue sangat senang. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke suatu tempat. Ternyata dia ingin mencari ketiga orang yang memiliki jiwa bela diri peringkat yang tingkat 7 yang sebelumnya melintas. Kinan menduga kalau ketiga kultivator itu sepertinya para jenius dari wilayah Halfgod yang sedang mencari sesuatu di pegunungan ini. Karena hal itu, dia akan memeriksanya dulu. Singkat cerita, Kinan pun sampai di sebuah reruntuhan gunung. Sepertinya tujuan dari ketiga kultivator jenius itu adalah tempat ini. Kinan tidak mengira kalau ada tempat seperti ini di kedalaman pegunungan Skiklot. Tiba-tiba muncullah sebuah ledakan dari tempat reruntuhan itu. Kinan yang melihatnya pun sangat terkejut. Apakah mungkin ketiga kultivator itu ingin mencoba menghancurkan tempat ini? Dikarenakan Kinan penasaran, Kinan pun akan masuk dan memeriksa sebenarnya apa yang terjadi. Sampai-sampai ada sebuah ledakan yang muncul di dalam reruntuhan itu. Di dalam reruntuhan itu ternyata ada 3 kultivator yang sedang berlari mengejar seseorang dan menyuruh agar orang yang dikejarnya itu untuk menyerahkan harta yang dibawa. Setelah jalan di depannya buntu, ketiga kultivator pun menyuruh seseorang yang membawa harta agar menyerah dan akan membantu melepaskan ikatan dari tempat ini agar dia bisa pergi bebas. Namun orang bertopeng itu tidak mau menyerahkan harta yang dibawanya. Sepertinya orang bertopeng itu adalah penjaga dari harta di tempat ini. Salah satu kultivator pun memperingati orang bertopeng kalau orang bertopeng itu hanyalah guardian spirit dan tidak akan mungkin bisa melawan kami. Terlihat kultivator itu langsung menyerang orang bertopeng dan terlihat Kinan sedang bersembunyi di balik tiang di tempat itu. Kinan pun mulai paham, ternyata orang bertopeng sedang melindungi harta warisan. Namun Kinan ingin tahu sebenarnya harta seperti apa yang dilindungi oleh orang itu. Terlihat pria itu pun terkena serangan dari salah satu kultivator yang membuatnya terpental jauh. Tak sampai di situ, kedua kultivator lainnya juga langsung menyerang pria bertopeng hingga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Saat Kinan melihat darah dari pria bertopeng, tangan kanannya pun bereaksi. Kinan pun menebak, sepertinya Guardian Spirit ini sedang melindungi harta yang ditinggalkan oleh Heaven Centering Martial Manal. Ternyata Guardian Spirit itu masih baik-baik saja. Menurutnya, dia lebih memilih mati daripada harus menyerahkan harta yang dijaganya selama ini. Salah satu kultivator pun menyadari kalau Guardian itu sepertinya akan membuka racun Demon Abyss dan menyuruh teman-temannya menjaga jarak. Tak berselang lama, tiba-tiba terbukalah sebuah ruang di bawah lantai dan Guardian Spirit itu kabur memasuki celah ruang yang terbuka itu. Ternyata Kinan juga ikut masuk ke dalam celah ruang itu yang membuatnya sangat panik karena dia tidak tahu kalau ini akan terjadi. Terlihat pria Guardian Spirit sudah berada di Achin Demon Abyss. Kelihatannya dia sudah terluka cukup parah. Kinan pun mulai berpikir jika Guardian ini menjaga harta dari Heaven Saber Martial Manal, maka pasti ada hubungannya dengan pedang Heaven Centering Saber miliknya. Kinan pun langsung menyapa Guardian Spirit itu. "Hei, apakah kau baik-baik saja?" Terlihat Guardian itu pun menjadi kesal. Namun Kinan menjelaskan kalau dia bukan orang jahat. Tak berselang lama, ketiga kultivator pun menemukan Guardian Spirit dan Kinan. Di sini mereka sudah bersiap dengan tekniknya masing-masing untuk menemukan Guardian Spirit. Namun Kinan langsung mengeluarkan pedangnya untuk melindungi Guardian Spirit. Kinan menyuruh Guardian itu untuk pergi sekarang dan dia akan menahan ketiga kultivator ini. Kinan pun menggunakan pedang Heaven Centering Saber untuk menyerang ketiga kultivator agar Guardian Spirit itu bisa kabur dari tempat ini.
Guardian itu pun sangat terkejut saat melihat kalau Kinan memiliki pedang Heaven Shattering Saber. Dia pun mulai menyadari sepertinya Kinan adalah penerus dari Heaven Shattering Martial Monarch. Dikarenakan dia sudah menemukan penerus dari Heaven Shattering Martial Monarch, dia pun sangat lega dan terharu. Sepertinya hari ini adalah hari terakhir dia menjaga harta itu. Guardian Spirit itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk dua telapak tangan, dan di tengahnya ada sebuah gulungan. Ternyata gulungan itu harta yang dijaganya selama ini. Guardian Spirit pun langsung memasukkan harta itu ke tubuh Kinan. Dia berpesan kalau tugasnya sudah selesai dan Kinan berhak mendapatkan harta itu. Setelah gulungan itu masuk ke tubuh Kinan, Guardian itu juga menangkap Kinan dengan kekuatannya untuk menyelamatkan Kinan. Kinan pun menyadari kalau Guardian itu akan mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Guardian itu juga berpesan kalau Kinan harus mencari Heaven Shaper Martial Monarch. Melihat itu, salah satu kultivator sangat marah dan akan menghancurkan Guardian itu tanpa sisa. Kultivator itu pun menyerang Kinan menggunakan kekuatan berbentuk pedang yang sangat besar. Namun, Guardian menghancurkan serangan itu menggunakan kekuatannya. Karena hal itulah, tubuhnya perlahan juga mulai menghilang. Guardian itu pun tersenyum. Master, aku tidak menyesal kalau aku harus menghilang dari dunia ini, karena aku sudah menepati janjiku. Ketiga kultivator pun sangat kesal. Sekarang dia sudah kehilangan harta yang dicarinya dan malah seorang bocah yang mendapatkan harta itu. Namun salah satu kultivator itu menyarankan kalau mereka pergi saja. Semakin mereka masuk di tempat ini, maka mereka bisa mati karena Acing Demonik Abyss penuh dengan aura demonik. Singkat cerita, Kinan pun dibawa ke tempat lain. Meskipun begitu, dia tidak terlalu suka dengan tempat ini. Dari atas, Kinan pun langsung dijatuhkan yang membuat Kinan mendarat dengan posisi terduduk. Tiba-tiba, Kinan dikejutkan dengan sesuatu yang membuatnya langsung terdiam tak percaya. Ternyata, di depan Kinan ada seorang pria dengan tubuh yang kekar. Pria itu ternyata adalah Heaven Shattering Martial Monarch. Senior Heaven Shattering pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan ini adalah pemilik dari Godly Object. Kinan pun terkejut. Sepertinya senior Heaven Shattering ini pasti membicarakan tentang lengan kanan Dewa Petarung Suci. Kinan pun mengiyakannya. Senior itu pun langsung tertawa. Asal kau tahu nak, 300 tahun yang lalu, Godly Object itu memaksaku untuk memurnikannya menjadi sebuah pedang, sehingga menghabiskan banyak energi dan waktuku. Pada akhirnya, aku tidak bisa menjadi Martial God dan harus mati dengan penyesalan. Karena kau pemilik dari benda itu, maka sekarang waktunya untuk kau membayar hutang. Kinan pun menyadari kalau senior itu sepertinya hanyalah spirit. Meskipun begitu, tetap saja spirit ini dapat menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Dia pun langsung menanyakan apa maksud dari senior Heaven Shaper itu. Senior itu pun langsung menyentuh pundak Kinan yang membuat Kinan menjadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun dengan sekejap, ekspresi senior itu berubah dan tersenyum. Aku hanya bercanda, kau tidak perlu takut. Senior itu pun ingin tahu dan sangat penasaran kepada asal-usul dari Godly Object. Dia pun menanyakan kepada Kinan. Namun Kinan menjawab, sebenarnya dia juga tidak tahu asal-usul pasti dari benda misterius itu. Tapi dia mengetahui kalau benda itu berasal dari 9 surga. Dikarenakan Kinan juga tidak tahu, maka senior itu pun minta izin kepada Kinan kalau dia ingin melihat tubuh Kinan dengan teknik matanya. Kinan pun mempersilahkan kepada senior itu untuk melihatnya. Kinan merasa kalau senior itu juga memiliki hati yang baik. Senior Heaven Shattering pun mulai menggunakan dan memusatkan kekuatannya ke satu titik untuk menggunakan tekniknya. Tiba-tiba terbukalah mata yang berada di tengah-tengah dahi senior itu. Saat melihat tubuh Kinan, senior itu langsung terkejut. Apa tribulasi 3 kehidupan ya? Kinan pun langsung bertanya, apa sebenarnya tribulasi 3 kehidupan itu? Senior itu pun langsung terkejut mendapatkan pertanyaan seperti itu. Senior itu pun menjelaskan kalau para kultivator Martial Monarch tidak bisa mengungkapkan beberapa rahasia yang sangat penting kepada kultivator di bawah Martial Monarch karena mereka sudah menandatangani kontrak. Oleh sebab itu, sebelum Kinan mencapai Martial Monarch, maka dia tidak akan memberitahu tentang tribulasi 3 kehidupan. Di sini ternyata senior Heaven Shattering Martial Monarch ingin membawa Kinan keluar dari tempat ini dulu karena tempat ini sangat tidak nyaman untuk manusia seperti Kinan. Senior itu juga menjelaskan kalau gulungan yang diberikan Guardian Spirit kepada Kinan itu sebenarnya adalah peta harta baru. Jika kau mau, maka kau bisa menggunakan peta itu untuk menemukan 2 harta yang aku tinggalkan.
Kinan menyadari meskipun harta itu sepertinya berharga, tapi untuk mendapatkan harta itu pasti juga tidak akan mudah. Setelah berjalan jauh, Kinan dan senior itu bertemu dengan sosok hewan. Hewan itu tidak membiarkan siapapun menerobos Acing Demon Abyss. Senior itu pun mengejek, kultivasimu hanya setengah martial menarik bis tapi berani menghadangku. Apakah kau ingin mati? Namun ternyata bis itu membawa teman-temannya yang sangat banyak, yang membuat bis itu semakin percaya diri. Senior itu pun tidak menyangka, jadi ini yang membuat bis itu sangat berani padanya. Ternyata bis itu berjumlah 73 bis dengan kultivasi setengah martial menarik. Namun senior itu tidak gentar sedikit pun. Apa gunanya menang jumlah? Menang jumlah bukan berarti akan memenangkan dalam pertarungan. Senior itu pun mengeluarkan sebuah kekuatan. Ternyata kekuatan itu bernama Foresight Heaven Shattering Cell dan membuat semua binatang bis langsung tak berdaya. Kinan pun sangat kagum dengan kekuatan senior Heaven Shattering. Bahkan 73 bis setengah martial menarik langsung lenyap menjadi debu hanya dalam sekali serangan. Setelah para bis yang menghalangi lenyap, senior itu pun mengajak Kinan untuk melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, Kinan dan senior itu sampai di sebuah kuil kumuh. Ternyata Acing Demon 4 itu tersembunyi di bawah kuil ini. Kinan pun memandangi sekitar tempat itu, namun dia tidak menemukan apapun di sekitar tempat itu. Ternyata Kinan tidak bisa melihat kuil di depannya. Senior itu pun menjelaskan kalau kuil yang dilihatnya hanya bisa dilihat oleh kultivator martial menarik dan di atasnya, jadi wajar saja kalau Kinan tidak melihatnya. Senior itu pun mendekati kuil itu dan membuka pintunya. Terlihat banyak tengkorak di dalam kuil itu. Senior itu juga menyuruh Kinan agar mengikutinya. Senior itu pun melakukan sesuatu kepada tengkorak yang ada. Ternyata di dalam kuil itu tersimpan mayat setengah martial god. Setelah tengkorak itu menjadi kecil, senior itu pun mengambilnya. Dia menjelaskan kalau tengkorak ini meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, tapi tengkorak ini masih mampu untuk bertarung. Ternyata senior Heaven Shattering memberikan tengkorak itu kepada Kinan. Terlihat Kinan sangat senang dan berterima kasih. Senior itu pun mengeluarkan Kinan dengan sebuah pintu agar Kinan bisa kembali ke dunia nyata. Dia juga berharap kepada Kinan agar Kinan tidak mengecewakannya. Singkat cerita, Kinan pun sudah keluar dari Acing Demon Abyss dan sekarang dia berada di pegunungan Skiklon. Tiba-tiba, Kinan mendapatkan sebuah surat. Ternyata surat itu dari pangeran ketiga yang mengatakan, Kinan segeralah kembali ke Wiyang Mountain karena dia tidak bisa menekan lebih lama Devil Yinki. Ternyata pangeran ketiga berhasil mengubah takdirnya berkat harta martial orb dan sengaja menekan Law Devil Yinki hanya untuk Kinan. Cerita berpindah di tempat pangeran ketiga yang berjuang untuk menahan Devil Yinki. Bahkan ternyata dia dibantu oleh 3 orang dari Wiyang Mountain. Meskipun begitu, dia masih saja kesulitan. Tiba-tiba muncullah sosok aura yang terlihat marah. Kau sudah berhasil mengubah takdirmu. Semua yang kumiliki sekarang menjadi milikmu. Tapi kenapa kau tidak mau menerima 2 aliran Law Devil Yinki dan menjadi penerusku? Melihat itu, pemimpin Wiyang Mountain pun berharap kalau Kinan segera datang. Menurutnya, perlawanan demon ini sangat kuat. Dia khawatir mereka tidak sanggup lagi lebih lama menahannya. Tiba-tiba, Kinan pun datang. Kinan pun menanyakan apa yang terjadi, apa perubahan takdirnya belum selesai. Pangeran ketiga pun menjelaskan kalau dia menerima 2 aliran Ki Law Devil Yinki selama proses mengubah takdir. Namun dia ingin memberikan 2 aliran Ki itu kepada Kinan. Dengan itu, sosok itu pun sangat marah. Jika pangeran ketiga tidak mau menerima 2 Ki ini, maka dia akan membunuh temannya saja. Sosok itu pun langsung menuju ke arah Kinan dengan sangat cepat. Pangeran ketiga pun memperingati Kinan agar berhati-hati. Kinan pun langsung menggunakan kekuatan segel emas untuk menahan serangan dari sosok itu. Setelah sosok itu menghilang, terlihat Kinan mendapatkan 2 aliran Law Devil Yinki. Menurut pangeran, hanya inilah yang bisa dia berikan untuk Kinan. Kinan pun langsung menggunakan teknik matanya untuk mengamati tubuh pangeran ketiga. Ternyata pemilik orb itu telah meninggalkan banyak demonic set dalam tubuh pangeran. Meskipun begitu, saat ini Kinan masih tidak bisa membantu pangeran karena demon set itu masih tidak berwujud. Pangeran pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia juga akan mengurus sisanya sendiri dan sekarang dia akan berkultivasi dalam pengasingan. Di sini Kinan juga memberitahu kepada pemimpin Wiyang kalau dia juga akan mencari tempat pengasingan sendiri untuk berkultivasi. Sebelum Kinan pergi, pemimpin Wiyang memberitahu Kinan bahwa Xuan Yue telah pergi kembali ke sekte Dragon Emperor.
Kinan pun tidak mempermasalahkan hal itu karena dia juga tidak berharap kalau Xuan Yue akan menunggunya. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di suatu tempat dan Kinan berada di tengah sebuah danau untuk berkultivasi. Kinan merasa kalau setelah menghabiskan 100.000 monark kristal yang didapatnya dari kedua murid sekte Heaven Saber, tapi dia masih belum bisa meningkatkan jiwa bela dirinya. Sepertinya dia harus mengumpulkan lebih banyak kristal monark. Di sini Kinan juga berpikir, aku tidak tahu kapan martial triku yang sudah menyatu dengan dua aliran laut Devlinki akan bangkit. Kinan pun memberikan pesan kepada pangeran ketiga, apakah pangeran ketiga ingin ikut dengannya ke sekte Dragon Emperor. Sekarang aku juga adalah seorang tetua puncak manusia di sekte itu dan berhak merekrut murid. Ternyata pangeran ketiga masih belum berencana ingin pergi ke sekte Dragon Emperor karena pangeran ketiga akan fokus dulu meningkatkan kultivasinya ke ranah martial progenitor. Tak lupa juga, pangeran ketiga memperingati Kinan bahwa Kinan telah menyebabkan murid sekte Heaven Saber mati dan kedua murid itu memiliki status yang tinggi. Oleh karena itu, Kinan harus berhati-hati. Cerita berpindah di suatu tempat tersembunyi di sekte Dragon Emperor. Terlihat ada dua orang kultivator yang menemui seseorang. Ternyata yang menyuruh mereka ke tempat rahasia adalah orang yang pernah ditemui Kinan. Orang itu menjelaskan kalau ada perubahan di wilayah Half God. Selain dari 3 fraksi besar, di antara 7 area terlarang, The Lost Herb Garden yang sudah lama dihancurkan sekarang memiliki penerus baru. Sementara itu, The Godly Exterminator dari area terlarang sudah terbuka. Tampaknya masing-masing dari 3 fraksi besar sekarang memiliki seorang jenius yang sudah menembus aturan kultivasi. Mendengar itu, kedua tetua pun langsung terkejut. Mereka tidak menyangka kalau ini benar-benar terjadi. Orang itu menjelaskan kalau menurut Discord sangat mungkin kita sudah mencapai masa keemasan, tapi masih belum diketahui apakah Kinan akan bisa menimbulkan kekacauan besar di era ini. Oleh karena itu, kecuali dalam keadaan darurat, kami akan membiarkan Kinan tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Tetua Agung itu pun mengatakan suatu hari nanti kalau dia mencapai ketinggian tertentu, Discord akan menemui secara langsung. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke puncak manusia. Terlihat senior itu sangat senang kalau Kinan kembali tepat waktu. Pada saat Kinan membuka pintu, terlihat ada sebuah kristal yang keluar dari dalam ruangan. Karena Kinan tidak menyadarinya, maka dia membuka pintu itu sepenuhnya yang membuat Kinan tertimpa kristal monark. Kinan pun tidak menyangka, padahal dia pergi dalam waktu yang tidak lama. Tapi ternyata aula kultivasi sudah mengumpulkan banyak kristal monark. Karena hal itu, Kinan tidak perlu khawatir lagi untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Singkat cerita, setengah bulan kemudian, terlihat Kinan sudah berhasil meningkatkan jiwa bela dirinya menjadi peringkat yang tingkat 3. Namun Kinan sangat tertekan, ternyata untuk meningkatkan jiwa bela dirinya ke tingkat 4 atau 5 pasti akan lebih banyak dan membutuhkan banyak kristal martial monark. Namun Kinan tidak akan fokus dengan hal itu dulu. Yang terpenting sekarang dia harus pergi ke aula quest dan mencari misi yang tersedia di dekat pagoda bayangan. Singkat cerita, terlihat ada seseorang yang mengatakan dalam waktu 1 bulan, uji coba di antara para murid dalam sekte Dragon Emperor akan berlangsung. Karena hal itu, Kinan harus datang karena dia adalah tetua dari puncak manusia. Orang itu juga memberitahu kalau kematian saat uji coba adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, kita harus merencanakan dengan benar untuk membunuh Kinan. Orang berbaju hitam itu pun akan melakukan perintah dari tuan mudanya itu. Singkat cerita, Kinan pun sampai di aula quest. Terlihat Kinan melihat kalau Jiang Bilan menjadi buronan karena telah menghabisi murid dalam sekte Dragon Emperor. Setelah melihat-lihat, Kinan pun mengambil 3 misi dan meminta penjaga quest untuk mendaftarkannya. Terlihat ketiga misi itu berhubungan dengan sekte Heaven Saber. Penjaga itu menduga kalau Kinan memiliki dendam dengan murid sekte Heaven Saber, sehingga dia memilih misi ini. Hadiahnya adalah 8.000 monark kristal. Singkat cerita, Kinan pun sampai di area kota Sedong. Terlihat ada sebuah pilar yang menjulang tinggi. Pilar itu adalah pilar magic komunikasi langit dan bumi. Saat Kinan ingin masuk ke dalam kota, dia pun dihadang oleh penjaga. Penjaga itu menanyakan identitas Kinan. Dia juga menanyakan peringkat berapa Kinan di Monarch Ranking. Kinan pun menjelaskan kalau dia adalah Kinan dari sekte Dragon Emperor dan sekaligus pemimpin puncak manusia. Peringkat dia di seluruh sekte Dragon Emperor adalah 2001. Penjaga itu pun memberikan sebuah rencana berwarna hijau sehingga Kinan berada di grup keempat. Rencana itu dapat memberikan Kinan keuntungan diskon sebanyak 20%. Sekarang Anda berada di perlindungan kota Sinau.
Kinan tidak menyangka kalau penjaga ini akan memperlakukannya dengan baik. Dikarenakan Kinan sudah mendapatkan rencana ini, maka dia akan menggunakannya dengan baik. Namun setelah Kinan memasuki kota Shadow, dia bertemu dengan Simakong. Simakong tidak menyangka kalau Kinan ada di tempat ini. Kinan pun memberitahu Simakong kalau dia sekarang adalah pemimpin puncak manusia di sektor Dragon Emperor, dan tujuannya kesini adalah untuk membunuh Simakong karena telah membuat masalah dengan sektor Dragon Emperor. Simakong pun sedikit terkejut, namun Kinan tidak akan mungkin melakukan itu padanya. Simakong pun sangat senang karena dia bertemu Kinan di tempat ini. Bahkan sekarang Kinan telah menjadi tetua sektor Dragon Emperor. Kinan pun menanyakan kepada Simakong, sebenarnya Simakong telah mencuri apa sampai sektor Dragon Emperor ingin membunuh Simakong. Simakong pun menjelaskan, bukankah Kinan sudah tahu kalau dia adalah penerus Emperor of Thieves? Seharusnya kau tahu kan kenapa sektor Dragon Emperor ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Simakong memberitahu Kinan kalau mereka tidak usah memikirkan masalah tentang dirinya, karena ada tempat yang harus mereka kunjungi. Tiba-tiba ada dua orang yang memperingati Kinan dan Simakong menghalanginya. Simakong pun langsung mengeluarkan rencananya yang berwarna ungu. Dijelaskan kalau rencana berwarna ungu berada di tingkatan paling tinggi. Tingkatan terendah adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Melihat rencana ungu, pria itu langsung terkejut dan berkeringat dingin. Dia tahu kalau rencana itu tingkatnya paling tinggi. Sepertinya dia salah menegur orang. Pria itu pun langsung meminta maaf kepada kelompok Kinan. Dia merasa sudah buta karena tidak tahu kalau kelompok Kinan ini memiliki rencana berwarna ungu. Setelah orang-orang pengganggu itu pergi, Kinan pun menanyakan dari mana Simakong mendapatkan rencana itu. Apakah Simakong mencurinya? Simakong dengan berbisik menjelaskan kalau sebenarnya rencana ungu ini palsu. Namun bahkan pagoda bayangan tidak mengetahui kalau rencana ungu ini adalah palsu. Simakong pun akan memberikan rencana ungu kepada Kinan, namun mereka harus bergegas pergi ke tempat yang Simakong masuk. Dijelaskan bahwa tempat yang akan dituju mereka itu semacam taruhan yang melibatkan peta yang terkait dengan pertemuan yang mengubah takdir. Simakong menjelaskan peta dengan keberuntungan yang menakjubkan ditandai oleh keberadaan surga dan bumi. Simakong juga memiliki sesuatu untuk meningkatkan kemampuan teknik mata Kinan agar bisa digunakan dengan maksimal. Ternyata Kinan tidak ingin membicarakan tempat itu dulu. Yang terpenting sekarang ia ingin mencari informasi penting dari pagoda bayangan. Simakong menjelaskan kalau informasi dari pagoda bayangan cukup unik. Punya uang saja tidak akan membantumu membeli informasi yang kau inginkan. Untuk mendapatkan informasi kau juga harus diakui oleh mereka. Singkat cerita, Simakong dan Kinan sudah berada di pilar Netherworld 4 sisi, yang merupakan salah satu dari dua harta pusaka pagoda bayangan. Kekuatan pilar ini setara dengan senjata Half-God.